Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kecil dan juga para orang tua yang saat ini juga sedang mendengarkan. Selamat datang di PDK TV Channel, tempat kita berbagi cerita penuh hikmah dan kehangatan dalam setiap kisah. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa tekan like, tuliskan komen, dan subscribe ke PDK TV Channel agar semakin banyak cerita inspiratif yang bisa kita bagikan bersama. Sekarang, duduklah dengan tenang, buka hati dan imajinasi kita, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan sebuah kisah indah di bulan Ramadan tentang kebaikan kecil yang ternyata memiliki makna yang sangat besar. Sebuah cerita berjudul Kurma Terakhir di Bulan Suci Ramadan. Ditulis oleh Muhammad Syabir. Di sebuah kampung kecil yang tenang, di pinggiran Sungai Mahakam, ketika azan maghrib selalu menggema lembut dari masjid tua di ujung jalan, hiduplah seorang anak bernama Hasan. Usianya 10 tahun. Ia anak yang sederhana, namun hatinya penuh kebaikan. Sejak hari pertama, Hasan berusaha belajar berpuasa dengan sungguh-sungguh. Meski terkadang perutnya terasa sangat lapar, ia selalu mengingat pesan ibunya. Puasa bukan hanya menahan lapar Hasan, tetapi juga belajar menahan hati agar tetap baik kepada siapapun. Setiap sore menjelang berbuka, Hasan membantu ibunya menata makanan di atas tikar kecil. Tidak banyak yang mereka punya. Kadang hanya nasi hangat, sedikit sayur, dan beberapa butir kurma. Suatu hari menjelang maghrib, ibunya hanya memiliki 3 butir kurma. "Ini untuk kita berbuka," kata ibunya sambil tersenyum. Hasan mengangguk. Saat waktu berbuka hampir tiba, Hasan berjalan menuju masjid membawa 3 butir kurma di tangannya. Ia ingin berbuka di sana bersama teman-temannya. Langit berwarna jingga, angin sore berhembus pelan, dan suara anak-anak mulai berkumpul di halaman masjid. Namun di sudut tangga masjid, Hasan melihat seorang anak kecil duduk sendirian. Bajunya sedikit lusuh, wajahnya tampak lelah. Hasan mendekat. "Kamu belum berbuka?" tanya Hasan. Anak itu menggeleng pelan. "Aku tidak punya makanan." Hasan melihat 2 kurma di tangannya. Ia terdiam. Perutnya sudah sangat lapar sejak siang. Ia juga sangat ingin berbuka seperti teman-temannya. Namun ia teringat lagi pesan ibunya. Dengan perlahan, Hasan memberikan 1 kurma kepada anak itu. "Ini untukmu." Anak itu tersenyum bahagia. "Terima kasih." Hasan melihat 1 kurma tersisa di tangannya. Ia kembali menatap anak itu. Lalu tanpa ragu, ia memberikan kurma terakhirnya. "Kamu makan saja dua-duanya." Anak itu terkejut. "Lalu kamu?" Hasan tersenyum penuh hati. "Aku masih punya air minum." Beberapa detik kemudian, azan maghrib berkumandang dari masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua orang mulai berbuka. Hasan hanya minum air putih dari kendi yang tersedia di masjid. Perutnya masih lapar, tetapi hatinya terasa hangat. Malam itu setelah sholat tarawih, Hasan pulang ke rumah. Ibunya bertanya dengan lembut, "Hasan berbuka apa di masjid?" Hasan menjawab jujur, "Air putih saja, Bu." Ibunya terkejut. "Kenapa?" Hasan menceritakan semuanya. Ibunya memeluk Hasan erat. Air matanya menetes perlahan. "Anakku, mungkin kurma itu kecil bagi kita. Tapi bagi orang yang lapar, itu adalah kebahagiaan besar." Hasan menatap ibunya. "Ibu, apakah Allah juga tahu?" Ibunya tersenyum penuh haru. "Allah selalu tahu setiap kebaikan, bahkan yang paling kecil sekalipun." Malam itu Hasan tidur dengan perut yang masih sedikit lapar. Namun ia tidak tahu bahwa di langit Ramadan yang penuh rahmat,
kebaikan kecilnya telah menjadi cahaya yang sangat terang di hadapan Allah. Nah, anak-anakku sekalian, adapun pesan moral yang ingin disampaikan di dalam cerita ini adalah Ramadan mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya saat kita menerima, tetapi saat kita mampu berbagi meskipun kita sendiri sedang membutuhkan. Kebaikan yang kecil di mata manusia bisa menjadi sangat besar di sisi Tuhan. Nah, anak-anakku yang terkasih serta para orang tua yang budiman, demikianlah kisah yang dapat kita dengarkan hari ini. Dari cerita ini, kita belajar bahwa kebaikan tidak selalu harus besar. Kadang hanya sebuah senyuman, sepotong makanan, atau perhatian kecil kepada orang lain. Namun jika dilakukan dengan hati yang tulus, kebaikan itu bisa menjadi cahaya yang menerangi kehidupan banyak orang. Terima kasih telah mendengarkan cerita di PDK TV Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bagikan cerita ini kepada teman, saudara, dan keluarga, agar pesan kebaikan dapat terus menyebar. Sampai bertemu di cerita penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.